Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah sempat beberapa waktu kajian ini berhenti ya selama bulan Ramadan, maka insyaallah mulai pekan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 pondasi dalam beragama ya, yang mesti sama-sama kita ketahui, yaitu mengenal Rabb, mengenal agama, dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang pendahuluan dalam mengenal Rabb, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada lanjutannya muallif hafizahullah taala mengatakan war-rabbu huwal ma'bud. Beliau rahimahullah kembali menegaskan bahwa Rabb itu adalah yang disembah. Penegasan ini membantah sebagian orang yang hanya menerima dan meyakini bahwa Allah itu menciptakan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki? Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur semua urusan? Allah. Namun kemudian ia lupa bahwa pengakuan-pengakuan tersebut tidak akan bermanfaat jika tidak diikuti oleh tauhid selanjutnya, yaitu tauhid uluhiyah, menghambakan diri kepadanya. Maka secara, nanti kita akan sebut beberapa dalil nakal dan dalil akal, di mana Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh urusan kita. Allah pula lah yang memberi rizki kepada kita semua. Makanya mu'alif kemudian mendatangkan sebuah dalil ya. Wad dalilu, dalilnya adalah dalil yang menyebutkan bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan.
was-samaa'a binaa, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah Ta'ala pula lah yang menurunkan air hujan dari langit, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, Allah pula lah yang mengeluarkan dengan sebab air hujan tersebut buah-buahan ya, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Ada beberapa faidah dari dalil yang disebutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini. Di ayat tersebut yang diseru adalah seluruh manusia, ya ayuhan nas. Tidak seperti sebagian ayat yang sudah lebih khusus menyeru orang-orang yang beriman gitu. Ayat ini menyeru seluruh manusia, baik yang kafir tentunya maupun yang mukmin. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala memberikan ya, beberapa alasan kenapa mesti beribadah hanya kepada Allah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah. Perintahnya adalah beribadah kepada Allah. Semua, baik yang kafir maupun yang mukmin, semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Alasan yang pertama adalah alladzi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Kalau Allah yang menciptakan, artinya Allah pula lah yang telah menetapkan tujuan penciptaan. Yang dalam ayat yang lain kita sering dengar bahwa sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita, mengapa beribadah kepada selain yang bukan menciptakan kita? Gitu. Ini yang menjadi permasalahan. Ini alasan yang pertama, Allah yang menciptakan, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Dan dalil ini pun menegaskan bahwa Allah huwa ar-Rabb al-Ma'bud, dia adalah Rabb yang layak untuk diibadahi. Kemudian faidah selanjutnya, bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya dengan yang lain, ini adalah hakikat ketakwaan. Makanya dalam akhir pada ayat 21-nya Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Ketika seseorang beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka ini adalah hakikat ketakwaan. Kemudian pada lanjutan ayatnya, di ayat yang ke-22, Allah Ta'ala juga menyebutkan banyak sekali nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia untuk menunjang kehidupannya sebagai hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mudahkan baginya segala urusan. Allah Ta'ala ciptakan bumi sebagai hamparan. Ini kadang-kadang kurang kita renungkan dan kurang disyukuri ya. Lalu ada langit sebagai atapnya. Allah Ta'ala turunkan hujan, yang ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan air hujan Allah Ta'ala tumbuhkan buah-buahan, yang itu jadi rizki untuk kita. Itu semua nikmat dari Allah Ta'ala, kemudahan-kemudahan darinya untuk mendukung tujuan utama kita sebagai hamba
Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi Rabb itu bukan hanya menciptakan lalu dibiarkan. Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur semua urusan kita, yang memberi rizki kepada kita. Inilah Rabb. Ya. Jika demikian, ya, kalau tadi di ayat yang sebelumnya itu berupa perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, di ayat yang ke-22 ini ada larangan. Larangannya adalah fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam ibadah tersebut. Ya. Maka ayat ini menegaskan kepada kita bahwa benar Allah lah yang satu-satunya layak untuk diibadahi. Tidak ada sesembahan selain Allah. Makanya Al-Quran ya, membantah bahkan secara akal membantah sesembahan selain Allah Ta'ala. Jadi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Ta'ala. Itu dibantah secara akal. Cara yang pertama yang dilakukan oleh Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran untuk membantah secara akal tadi. Jika kalian, ya, artinya jika kita mengakui bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka seharusnya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Secara akal pun demikian. Ya, tidak mungkin orang itu tidak pantas seseorang itu beribadah kepada yang tidak memberikan manfaat baginya. Padahal Allah Ta'ala lah yang mengatur semua urusan kita. Makanya di dalam surah Yunus ayat 31 Allah Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Atau siapa yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ini pertanyaan yang menggugah akal manusia. Maka ketika dijawab, ya, fasayaqulunallah, maka mereka menjawab Allah. Akal mereka tahu. Orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW pun tahu. Yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah. Makanya ditambah lagi pertanyaan selanjutnya, yang ini adalah dalil akal. Dalil akal. Ketika sudah mengakui rububiyahnya Allah, afala tattaqun. Qul afala tattaqun. Katakanlah, lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Jadi kalau sudah sampai kepada pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang mengatur semua urusan kita, ya pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak bertakwa kepadanya? Kenapa tidak beribadah kepadanya? Nah, ini dalil akal yang pertama yang membantah sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat Al-Quran pun secara akal digugah seperti itu. Kemudian ada dalil akli selanjutnya yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa semua sesembahan selain Allah
pada hakikatnya tidak memiliki alasan apapun untuk disembah. Kalau mereka bilang bahwa patung itu, misalnya pohon itu bisa memberikan manfaat, ternyata tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa menyelamatkan mereka. Yang mengatur semua urusan itu Allah, bukan jin yang mereka sembah, bukan batu yang mereka sembah, bukan pohon yang mereka muliakan, bukan. Allah yang mengatur semua urusan mereka. Jadi alasan apa yang layak untuk sesembahan itu disembah? Tidak ada. Makanya di dalam surah Al-Furqan ayat 3, Allah Ta'ala pun menggugah akal manusia untuk merenungkan hal tersebut. Ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai sesembahan. La yakhluquna syai'aw wa hum yukhlaqun. Mereka itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Di mana akalnya orang yang membuat patung, dibuat patungnya lalu disembah? Mereka tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, bahkan mereka sendiri diciptakan oleh manusia. Akal manusia digugah dengannya. Ya. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Ya. Bahkan mereka sendiri ya tidak kuasa untuk menolak madarat dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil manfaat. Ya. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura, dan juga tidak kuasa untuk mematikan, menghidupkan dan membangkitkan. Gak mampu. Batu yang mereka sembah, pohon yang mereka sembah, jin yang mereka sembah, itu semuanya makhluk Allah. Tidak mampu untuk menghidupkan, tidak mampu untuk mematikan, tidak mampu untuk membangkitkan. Maka dengan dua dalil akal ini yang tadi disebutkan, bahwa yang pertama bahwa yang layak diibadahi adalah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang mengatur semua urusan kita, yaitu Allah. Lalu sesembahan selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki alasan apa-apa untuk disembah, nggak ada. Ya. Maka batallah pengakuan paham ya pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama benar. Tidak ada. Seolah-olah sesembahan mereka pun benar. Tidak. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian muallif rahimahullah ta'ala pun mengutip perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini, seluruh ini, yang menciptakannya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Untuk apa beribadah kepada selain Allah? Tidak ada manfaatnya, tidak ada madarat yang bisa mereka berikan. Hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk diibadahi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mengenal Allah Ta'ala itu, beriman kepada Allah Ta'ala, terdiri dari 4 pondasi utama. Yang pertama, kita meyakini adanya Allah. Ya, orang yang meyakini adanya Allah, maka ia melaksanakan salah satu poin dari keimanan kepada Allah. Orang yang tidak meyakini Allah ada, ya maka ia sudah kufur terhadap Allah Ta'ala. Ya. Kemudian setelah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia meyakini rububiyah Allah.
Allah Ta'ala yang menciptakan, Allah Ta'ala yang mengatur, Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Ini bagian dari iman kepada Allah. Bahkan orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW pun mengakui hal ini. Sudah sampai sini, ya, mereka meyakini Allah ada, mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka Allah. Penyimpangannya di mana? Di tauhid uluhiyah, yaitu poin yang ketiga, meyakini uluhiyah Allah, bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala. Pada poin inilah mereka tidak mau menerima, tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, ya. Padahal sesembahan yang mereka sembah itu ada yang terbuat dari adonan, ya, adonan tepung yang dikisahkan ketika lapar bahkan bisa dimakan, dia tuh pakai sesembahan dimakan. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Bahkan kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim, ya, memberikan hujah kepada umatnya dengan menyisakan patung yang terbesar, mengalungkan kapaknya, ya, di patung yang paling besar. Itu pun tidak masuk akal umatnya. Tapi kenapa mereka tetap menyembah patung tersebut? Mereka tahu bahwa tidak mungkin patung masa menghancurkan, lalu kenapa disembah? Nah, hal-hal seperti ini semakin menegaskan kepada kita tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tujuan kita diciptakan itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempatnya adalah meyakini asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, muallif di sini mulai menyebutkan jika tujuan kita kepada Allah Ta'ala diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, lalu apa itu ibadah? Ibadah itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ibadah ini, ya, tadi sebagaimana disebutkan, adalah tujuan diciptakan jin dan manusia. Dan dalam banyak ayat pun disebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah kita menunggu adanya dalil. Ini salah satu karakteristik ibadah. Ketika kita ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya bagaimana agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Standarnya seperti apa? Syaratnya apa saja? Inilah yang kemudian menjadi alasan Allah Ta'ala utus kepada umat itu para rasul, turunkan kitab-kitab yang di dalamnya Allah Ta'ala jelaskan bagaimana cara hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu mesti sesuai dengan tuntunan, ya, mesti sesuai dengan tuntunan, ya. Jika Allah Ta'ala suka dengan sesuatu, maka tentunya kita melakukannya, begitu, agar Allah Ta'ala pun menyukai kita karena melakukannya, karena taat kepadanya, begitu. Kalau Allah Ta'ala tidak suka sesuatu, maka kita pun tidak menyukainya, ya. Maka ini kembali merujuk kepada definisi takwa tadi, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berarti yang diperintahkan itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai olehnya. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, berarti yang dilarang itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala, ya. Makanya derajat seseorang gitu, manusia itu
berbanding lurus dengan tingkat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda-beda. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah taala dengan cara-cara yang dituntun kepadanya melalui Al-Quran, melalui Rasulullah SAW, melalui sunnah, ya, maka semakin tinggi pula derajatnya di tengah makhluk. Akan berbeda-beda. Ya, penghambaan itu ya berbanding lurus dengan tingkat penyesuaiannya. Ya, bisa jadi seseorang yang sholat di tempat yang sama, berimam kepada imam yang sama, tetapi tingkat penghambaannya itu akan berbeda-beda. Berbanding lurus tadi dengan keikhlasannya, dengan mutabaahnya, kesesuaian dengan sunnah. Ya, mana yang paling cocok itu tentunya tingkatnya lebih tinggi. Maka semangat kita kemudian adalah untuk merealisasikan ibadah ini dengan semaksimal yang kita mampu. Ya. Karena ya tadi ya, Allah itu bukan hanya menciptakan kita lalu disampaikan kalian itu diperintahkan untuk ibadah, lalu dibiarkan saja, silakanlah ibadah nama bebas. Tidak. Makanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, utus para Rasul, utus kepada kita Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana ibadah yang dimaksud. Bukan hanya sekedar dibangun di atas slogan ini kan baik, yang penting niatnya baik, atau misalnya inilah yang biasa dilakukan di sini, ya berarti kebiasaan. Bukan. Mana yang dicontohkan? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang berusaha untuk senantiasa kita terapkan di dalam ibadah. Karena secara bahasa ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan. Ini ibadah. Kalau ibadah itu tidak mengandung unsur-unsur ini, ya, dari mana ia bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Namanya hamba, maka ia akan tunduk kepada Tuannya, pasrah, ya, taat kepadanya. Inilah wujud penghambaan. Tapi kalau ada hamba yang nggak mau tunduk, namanya hamba, mana bukti penghambaannya? Sementara ya, secara istilah ini ada definisi yang sering disebutkan, diulang-ulang, ya, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa itu ibadah, bagaimana hakikatnya, adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, ya, minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, bahwa ibadah itu adalah ungkapan, ya, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhoi olehnya. Ini ibadah. Jadi kalau sesuatu ini dicintai oleh Allah, maka ini ibadah jika dilakukannya, ya. Jika Allah Ta'ala ridho kepada sesuatu, maka lalu dilakukan, maka ini ibadah. Dan ini luas, ya. Makanya tidak hanya sekedar sholat saja, baca Quran saja, zakat saja, tidak. Bahkan tersenyum, ya, ketika bertemu dengan saudara kita sesama muslim, ini bisa jadi ibadah, ya. Bersikap lemah lembut terhadap sesama, menghormati tetangga, memuliakan tamu, ini jadi ibadah, ya. Karena Allah Ta'ala mencintainya, Allah Ta'ala meridainya, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, zahir itu ya yang nampak, yang batin itu yang paling mesti untuk kita waspadai, karena tidak nampak tapi mesti kita waspadai.
seperti rasa cinta kepada Allah Ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala, tawakal itu amal hati, amalan hati. Tawakal itu bukan berarti pasrah, ya. Maka termasuk tawakal adalah menempuh sebab. Kita mesti berusaha dulu, setelah berusaha kita bersandar kepada Allah. Nah, bersandar ini tawakal, amalan hati. Tapi jangan bersandar saja, tapi tidak berusaha, ya. Maka amalan-amalan inilah yang tercakup di dalam ibadah. Kemudian sebelum nanti kita lanjutkan pada ragam-ragam ibadah, kita akan mengulang kembali juga apa yang ditekankan di dalam ibadah. Jika tadi ya prinsip-prinsip utamanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah menunggu dalil. Asalnya tidak boleh, ya, dilaksanakan kalau ada dalilnya, ada petunjuknya, ya. Beda dengan perkara-perkara yang mubah, itu semua asalnya boleh kecuali ada yang melarangnya, gitu ya. Ada dalil yang melarangnya. Maka poin selanjutnya adalah kita pun mesti memperhatikan bahwa Allah Ta'ala menguji kita itu bukan untuk berlomba-lomba memperbanyak amal, bukan. Tapi untuk menjaga kualitas amal. Makanya dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, ya, kualitas, bukan aksaru amala, bukan sekedar banyak, bukan. Yang penting banyak, ya, dzikir sampai ribuan, gitu. Boleh, boleh, ya. Tapi kalau ditarget, ya, lalu menganggap itu adalah sesuatu yang wajib, maka ia mengada-ada di dalam agama. Kalau secara mutlak ia berzikir dengan zikir yang banyak, boleh. Tapi kalau dengan hitungan tertentu, maka itu harus ada dalilnya. Ya, sama seperti dalil berzikir setelah sholat, bertasbih 33 kali, itu ada dalilnya, ya. Lalu kalau misalnya sampai 1000 kali, 1000 kali itu mana dasarnya? Ya, kalau banyak tidak dihitung, silakan banyak, silakan mutlak. Berzikir secara mutlak silakan. Tapi kalau mesti 1000, nggak boleh kurang, ya. Atau bahkan 10.000, gitu. Sampai bawa-bawa tasbih digital misalnya. Takut kurang, ya. Ini artinya takalluf, ya, berlebih-lebihan akhirnya di dalam beribadah pada sesuatu yang tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Maka poin yang mesti kita perhatikan sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, bahwa hendaklah kita semua lebih perhatian agar amal diterima daripada hanya sekedar beramal. Kunu liqabulil amal asyaddah timaman minal amal. Jadilah kalian itu lebih perhatian untuk amal itu diterima daripada hanya sekedar melaksanakan amal. Ya, masalahnya kalau banyak nggak diterima juga capek. Seperti mengumpulkan pasir dalam tas, memberikan beban tapi tidak bermanfaat. Ketika kita dalam perjalanan, tas diisi pasir yang itu tidak memberikan manfaat, malah membebani. Seolah-olah kemudian, tapi ia merasa aman dengannya, seolah-olah sudah banyak amalnya. Tapi ternyata, ya, itu tidak diterima karena tidak sesuai dengan petunjuk.
maka akan sia-sia, ia akan merugi nanti. Ia tertipu dengan amalnya, seolah-olah sudah memiliki banyak simpanan amal kebaikan, namun ternyata amal kebaikan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya syarat untuk diterimanya ibadah, ini sering juga diulang-ulang, adalah yang pertama, ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah ia hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Ya. Dan ini adalah syarat yang sifatnya batin. Ya, nggak ada yang tahu seseorang ikhlas atau tidak kan. Ini masalah batinnya. Makanya kita mesti menjaga hati kita dalam beramal. Menjaga lurusnya niat gitu sebelum beramal. Ketika beramal dan setelah beramal, jangan tertipu dengan pujian makhluk. Ini bisa membahayakan amal, merusak amal, bahkan menghapus pahala amal. Ya. Dan syarat yang pertama ini, yaitu ikhlas, adalah konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ketika kita bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka hendaklah ia beribadah dengan ikhlas, mengharap balasan hanya dari Allah Ta'ala saja. Kebalikannya, ketika tidak ikhlas berarti ia syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun yang lain, ya. Artinya ia mengharap balasan dari selain Allah, berupa pujian, berupa kedudukan, berupa kehormatan, maka ia sudah tidak ikhlas, ia syirik, mempersekutukan Allah dengan makhluk, ya. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ittiba, ya. Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ibadah itu tidak mesti ikut tuntunan Nabi, ya, lalu untuk apa Nabi diutus? Padahal Nabi diutus untuk menjelaskan ini. Kalau semua orang berpikir bahwa yang penting mah niatnya baik, dan akhirnya ya masing-masing punya pemikiran dan tidak ada persatuan di dalam agama. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Ya. Dan persatuan ini tidak akan terwujud jika masing-masing itu ya tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka persatuan itulah yang akan kita raih. Dan syarat yang kedua ini sifatnya lahir. Kalau tadi syarat yang pertama batin, kalau ittiba itu syaratnya lahir. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika seseorang bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia mesti mengikuti petunjuknya, ya. Dan kebalikan darinya, tidak ikut, artinya tidak ikut petunjuk, melaksanakan sesuatu yang tidak ada petunjuknya, berarti ini adalah perkara yang baru di dalam agama yang kita kenal dengan istilah muhdats atau bid'ah. Nah, dua syarat inilah yang mesti kita senantiasa perhatikan, ya, agar amal ibadah kita itu ruhnya, ya, semangatnya itu agar diterima, agar berkualitas. Bukan hanya sekedar beramal saja, gitu ya. Bukan hanya sekedar beramal saja. Masih berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Isya sedikit, ya, bisa untuk persiapan dan beres-beres untuk mempersiapkan salat Isya. Insyaallah nanti ada beberapa poin tambahan yang berkaitan dengan ibadah, hakikat ibadah dan ragamnya ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaha ma ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita tambahkan sedikit beberapa faidah dari perkara ittiba. Tadi disebutkan bahwa di antara syarat diterimanya ibadah adalah ittiba, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa ittiba itu tidak sempurna kecuali dengan memenuhi 6 poin, ya 6 poin. Jadi ittiba itu berkaitan dengan 6 hal, 6 perkara. Yang pertama itu dengan sebab. Ya. Misalnya ada sebab syar'i tertentu pada ibadah. Seperti misalnya sholat tahiyatul masjid itu alasannya ia masuk masjid, maka tidak bisa dilakukan ketika masuk rumah. Jadi, harus ada sebab, dan sebabnya inilah yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang kedua adalah dengan jenis. Kalau jenisnya tidak disyariatkan, maka tidak diterima. Sama seperti misalnya berkurban. Ya, kurban itu dengan unta, ya. Lalu ada juga kambing, ya. Sapi, gitu ya. Ya. Kalau dengan ayam tidak bisa. Berarti tidak ittiba. Ittibanya itu harus sejenis dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran. Yang ketiga adalah ukurannya, jumlahnya. Salat subuh 2 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, dan seterusnya. Maka jika jumlah ukurannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, maka itu tidak ittiba. Lagi semangat nih subuh, tambah 1 rakaat misalnya, atau 2 rakaat, tidak bisa. Jadi ukurannya pun mesti sama. Lalu kemudian yang keempat adalah tata cara. Tata caranya mesti ikut juga, mesti ittiba juga. Ya, jangan sampai misalnya wudu urutannya dibolak-balik. Ya, kaki dulu misalnya, baru terakhir di wajahnya, tidak berurutan. Salat juga demikian, tidak sah jika tata caranya tidak sesuai, tidak ittiba namanya. Kemudian yang kelima adalah ittiba dalam hal waktu. Ya, waktu itu jadi poin penting dalam ittiba. Jadi kalau tidak pada waktu yang dicontohkan, ya bisa jadi amalnya tidak diterima. Ya. Ya, contoh ya waktu sholat gitu ya. Atau waktu menyembelih, kan ya, menyembelih hewan kurban itu setelah salat Id. Kalau disembelih sebelum salat Id, maka dikatakan itu hanya sembelihan biasa saja, gitu. Ya, hanya untuk yang diambil dagingnya, tidak dihitung kurban, gitu. Karena waktunya tidak mengikuti apa yang dicontohkan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah tempat. Ya, tempatnya juga ini mesti ittiba. Seperti tadi i'tikaf misalnya, ya i'tikaf di masjid. Nggak bisa i'tikaf di musola rumah, nggak bisa. Di rumah ada musola, i'tikaf di sana nggak bisa.
I'tikaf itu di masjid. Maka tempat pun ada sisi ittiba di sana. Ya, menunaikan ibadah haji ya ke Baitullah, gitu ya. Tidak bisa di tempat yang lain. Nah, ikhwah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian muallif mengatakan bahwa ibadah itu beragam. Ya. Ibadah itu beragam. Dan banyaknya ragam ibadah ya, karena tadi demikian luas ya. Ini adalah bentuk karunia Allah Ta'ala. Sehingga masing-masing itu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ia mampu saat itu. Makanya akan berbeda-beda ibadah yang dilakukan, terutama kalau ibadahnya ibadah sunnah ya. Ketika setelah adzan, gitu ya, setelah adzan, apakah adzan yang kemudian tidak ada sholat rawatib padanya, misalnya setelah adzan sholat maghrib atau setelah sholat isya, apakah sholat sunnah atau berdoa? Gitu. Ya, ada yang tinggal pilih, ya, keduanya ini disunnahkan. Mana yang kita pilih? Makanya di sini ya nanti akan berbeda-beda saking beragamnya. Mana yang lebih mengena kepada hati kita, itulah yang kita pilih. Orang yang ketika sholat ia lebih terasa menghambakan diri kepada Allah, maka sholat. Tapi ada orang yang justru ia ketika berdoa ini sedang terasa menghambakan diri kepada Allah, maka berdoalah. Maka ibadah manapun yang dipilih ya, yang mana itu lebih mengena kepada hatinya dan itu lebih mewujudkan penghambaannya kepada Allah Ta'ala, itulah yang kita pilih, terutama kalau yang sunnah gitu. Karena yang wajib gak bisa pilih-pilih, mesti dilaksanakan ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kamalul makhluk fi tahqiqil ubudiyatihi lillahi ta'ala. Kesempurnaan makhluk itu terletak pada realisasi penghambaannya pada Allah. Jadi semakin merealisasikan ibadah, menghambakan diri kepada Allah, maka makhluk itu semakin sempurna. Jadi kesempurnaan makhluk itu ketika menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyyah, setiap kali bertambah penghambaannya kepada Allah, izdada kamaluhu wa alat darajatuhu, maka semakin bertambah kesempurnaannya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan mu'allif di sini menyebutkan banyak ragam. Beliau mengatakan wa anwa'ul ibadatil amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah ya, mislu al-islami wal imani wal ihsan. Nah, ini seperti Islam, iman dan ihsan. Kemudian juga disebutkan wa minhu ad-du'a, termasuk ibadah juga doa, wal khauf, dan khauf takut, war roja, roja itu harap, wat tawakkul tawakal, war raghbatu, dan raghbah ya, raghbah itu mencintai, war rahbatu itu cemas takut juga, wal khusyu'u ya khusyuk itu pun ibadah, wal khasyatu juga khasyah, takut juga yang didasari oleh ilmu, wal inabatu, dan inabah, inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anatu, isti'anah memohon pertolongan kepada Allah, wal isti'adatu, dan isti'adah memohon perlindungan kepada Allah, wal istighosatu, dan istighosah memohon bantuan kepada Allah taala, wadzabahu menyembelih, wan nadru, dan nadar, wa ghairu dzalika, dan masih banyak yang lain, min anwa'il ibadah, dari ragam-ragam ibadah,
allati amarallahu biha, yang Allah Ta'ala perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, semua ragam ibadah yang disebutkan maupun yang tidak. Nah, kalau namanya ibadah, kulluha lillahi ta'ala, semuanya itu diperuntukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya sambil membahas dalil-dalil, kita akan membahas secara lebih rinci dari masing-masing ibadah tersebut. Nah, ini beliau rahimahullah ta'ala, penulis, menyebutkan secara umum dulu contoh-contohnya. Dan di antara contoh yang pertama disebutkan adalah 3 tingkatan ibadah yang paling tinggi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya. Ini didasarkan pada hadis Jibril ya, yang sering kita dengar terkait tingkatan tertinggi dan ibadah paling penting di dalam agama. Ya, Islam itu mencakup rukun-rukunnya, rukun-rukun Islam gitu ya. Dan ini insyaallah nanti dibahas juga secara lebih rinci pada ma'rifatuddin ya, usul yang kedua, asal yang kedua. Kemudian iman juga termasuk rukun-rukunnya, iman kepada Allah ya, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk ya, ini rukun-rukun iman juga. Ihsan, ada juga rukunnya beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Ta'ala ya, meskipun kita tidak bisa melihatnya, maka Allah Ta'ala pasti melihat kita. Nah, ini rukunnya ada 2 ya. Maka inilah ragam-ragam ibadah tadi, yang 3 ini adalah yang paling tinggi. Dan ibadah itu tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan oleh mu'alif. Nah, makanya di akhir tadi disebutkan wa ghairu dzalika, banyak lagi yang lain. Nah, kenapa yang disebutkan yang ini? Ya, ini yang paling penting dan yang paling banyak kesalahan di dalamnya. Nah, insyaallah nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas secara lebih rinci hakikat dari masing-masing ibadah, lalu bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi pada prakteknya di zaman kita sekarang, dan agar kita berhati-hati darinya. Nah, di sini disebutkan oleh beliau ada 14 ragam ibadah. Ya, di sini ada 14 disebutkan. Ya. Dan ini secara global ya, disebutkan terlebih dahulu. Ya, disebutkan dulu semuanya. Enggak disebutkan dirinci. Apa itu rogbah, apa itu khasyah. Nanti insyaallah dirinci. Termasuk juga oleh para syarih, orang-orang para ulama yang mensyarah kitab ini juga ada yang merinci masing-masing dari ibadah. Nah, nanti setelah pada penyebutan dalil ya, pada penyebutan dalil. Dan semuanya ini mewakili jenis-jenis ibadah yang sebelumnya kita sebutkan dalam definisi. Ada yang berupa ucapan yang zahir maupun yang batin, ada yang berupa perbuatan zahir maupun batin ya, seperti doa berarti ini ucapan zahir, khauf ini batin, rasa takut ya. Lalu ada juga menyembelih, ini amal, perbuatan yang zahir gitu. Ya, kalau khauf ini perbuatan yang batin gitu. Maka ada beberapa semuanya yang ke-14 ini mewakili ya, dan menjadi contoh dari perbuatan ataupun ucapan yang zahir maupun yang batin gitu ya. Ada contoh-contohnya. Dan beliau rahimallahu taala juga menyebutkan sebuah dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah. Nah, ini tadi dalil bahwa semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya surah Al-Jin ayat 18. Sungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah, untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyembah ya bersama Allah Ta'ala seseorang pun ya, di samping Allah Ta'ala, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Nah, para ulama ya ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masjid di sini ya, dikumpulkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Zadul Masir, ada 4 penafsiran. Ya,
masjid di sini yang pertama adalah tempat sholat. Berarti ini yang kita pahami ya, masjid itu tempat sholat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin itu untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah ketika mereka memasuki masjid. Jadi masjid itu tempat ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan masjid di sini adalah anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, ya, yang digunakan untuk sujud. Sehingga maknanya jangan sujud dengan anggota badan tersebut pada selain Allah. Jangan sujud kepada selain Allah. Ya, anggota sujud itu ya dahi beserta hidung, ya. Lalu kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kaki. Ada 7 ya. Jangan bersujud kepada selain Allah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga adalah masjid itu adalah seluruh tempat di muka bumi. Ya, sebagaimana ini ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri. Karena dijadikan bumi ini suci ya bagi umat Muhammad SAW, sehingga boleh ya, untuk digunakan sebagai ibadah ya. Boleh dijadikan tempat sujud. Maksudnya adalah seluruh muka bumi itu adalah tempat sujud. Maka intinya dimanapun kau berada gak boleh sujud kepada, beribadah kepada selain Allah ya. Ini penafsiran yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang terakhir adalah masjid itu diartikan dengan sujud, sujud perbuatannya. Jadi tidak boleh sujud lah. Sujud itu hanya untuk Allah gitu. Makanya praktek sujud sungkem gitu ya, sungkem sampai sujud ya, bahkan kepada ibu ya, ini dilarang ya, dilarang, termasuk perkara yang dilarang ya. Sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'allif juga menegaskan faman sorofa minha syai'an li ghairillah. Setelah tadi disebutkan bahwa seluruh ibadah itu hanya untuk Allah, maka barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, satu ibadah pun ya, meskipun hanya satu untuk selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik dan kafir. Ya, musyrik itu mempersekutukan Allah, kafir itu menolak hak Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyembah ya, Tuhan yang lain selain Allah, di samping Allah, la burhana lahu bihi ya, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang hal tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sungguhnya hisabnya di sisi Rabbnya, ya Allah yang akan menghisabnya. Penegasannya innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Berarti yang menyembah selain Allah ia musyrik dan kafir. Lalu apa bedanya syirik dan kafir? Ya, kafir itu lebih umum daripada syirik. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah ia musyrik dan kafir. Syirik itu hakikatnya ia mengangkat tandingan bagi Allah Ta'ala. Maka orang yang mempersekutukan Allah ia musyrik ya, musyrik. Sedangkan kafir adalah menolak hak Allah Ta'ala. Padahal hak Allah Ta'ala adalah untuk diibadahi. Ia tidak mau beribadah ikhlas kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ia menolaknya, maka ia kafir. Berarti musyrik dan kafir. Tapi tidak semua kafir itu musyrik. Jadi kafir lebih umum. Sama seperti misalnya pada pembatal keislaman itu ada misalnya mengolok-olok agama syariat gitu ya. Ya, ia tidak mempersekutukan Allah, ia mengolok-olok gitu. Tapi ia kafir. Kafirnya dengan jalan mengolok-olok, bukan dengan jalan syirik gitu. Jadi
Setiap musyrik itu kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Jadi tidak kafir melalui jalan musyrik gitu. Ya, jadi kafir itu lebih umum daripada syirik. Ya, kufur itu lebih kafir itu lebih umum daripada musyrik. Tapi baik kafir atau musyrik ya tempat kembalinya itu neraka jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadi dikatakan ada kan kafir itu bisa melalui sihir. Orang yang sihir itu tak ya ia terkadang mempersekutukan Allah taala, terkadang tidak. Kemudian juga ada yang melalui menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin, ini pun kafir tapi tidak melalui kesyirikan. Maka kafir itu lebih umum daripada syirik. Baik, itulah beberapa faidah yang kita tambahkan, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan mulai merinci masing-masing dari ibadah yang disebutkan oleh mu'alif di sini dengan menyebutkan pula dalil-dalilnya. Nah, insyaallah semoga Allah taala mudahkan ya, untuk memahami hakikat dari ibadah-ibadah tersebut dan beberapa penyimpangan yang terjadi dalamnya, sehingga kita terhindar dari bahaya penyimpangan tersebut saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kemudahan agar Allah taala jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalannya, yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas hanya beribadah mengharap balasan darinya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.